Gadis ini sangat aneh, baik siang maupun malam, pakailah kacamata. Bos menegurnya seperti itu karena tidak menghormati pelanggan. Siapa sangka saat saya bongkar, ternyata ada satu lagi di dalamnya. Pria di sebelahnya tiba-tiba tertawa. Tertawalah di kepalamu. Bos melepasnya lagi. Gadis itu menutup matanya karena ketakutan. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang mengerikan. Di belakang tamu itu asap hitam membubung. Saat bersiap untuk pergi, gadis itu menghentikannya, dan saya harap Anda bisa menunggu beberapa menit lagi sebelum berangkat. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Melotot lalu segera pergi. Tiba-tiba, saat menyeberang jalan, sebuah truk menabraknya. Semua orang di toko berlari keluar untuk melihat. Melihat dia mati, semua orang sangat ketakutan. Pria itu baru saja mendengar semua yang dikatakan gadis itu. Merasa sangat ragu. Sejak kecil, Haram sudah memiliki kemampuan melihat kematian. Untuk mencegahnya melihat bayangan mengerikan itu, ayah membelikannya kacamata hitam. Keluar saja dan dia akan memakainya. Hingga saat ini, tidak terhitung banyaknya benda-benda penuh nafsu baik besar maupun kecil. Pikirkan bagaimana Anda tidak bisa menyelamatkan orang itu sekarang. Membuat Haram sangat bersalah. Jadi dia memutuskan pergi ke luar negeri untuk menghilangkan stres. Sebelum pesawat lepas landas, dia tertidur. Bahkan kaca yang jatuh pun tidak terdeteksi. Saat ini, gadis yang duduk di sebelahnya mengambilnya. Beberapa saat kemudian dia bangun. Dia awalnya ingin memintanya kembali, tapi dia menolak membayar. Tiba-tiba wajah Seng Hun berubah. Wanita di sebelah gadis itu bermata merah dan mengeluarkan asap hitam. Dia ketakutan dan lemah saat itu juga. Setelah menenangkan diri dan berdiri, dia menemukan penumpang di pesawat. Asap hitam muncul satu demi satu. Haram menyadari bahwa pesawat ini pasti mengalami kecelakaan. Lihatlah bagaimana mereka muncul satu demi satu setelah kematian. Dia sangat takut sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Segera berlari ke pintu dan menggedor-gedor dengan panik. Berteriak cepat berhenti dan jangan terbang. Langkah ini telah menarik perhatian semua orang. Pramugari dan polisi penerbangan mendengarnya dan bergegas. Mereka membujuk Haram untuk tenang. Tapi semua orang di pesawat itu akan jatuh. Bagaimana dia bisa tenang? Haram yang gelisah mencoba menghentikan pesawat lepas landas. Tapi tidak ada yang percaya omong kosong seperti itu. Polisi penerbangan segera menangkapnya. Semua orang harus segera turun dari pesawat. Semua orang akan mati. Sama sekali jangan lepas landas. Haram dianggap gila dan diusir dari pesawat. Dan sekarang pesawatnya lepas landas. Tidak lama kemudian, berita bahwa pesawat itu jatuh muncul. Tidak ada korban selamat di pesawat tersebut. Dan perkataan Haram juga dihormati. Dia diinterogasi sebagai teroris. Haram tidak berdaya dan harus mengatakan yang sebenarnya. Mataku bisa melihat bayangan kematian. Ini juga pertama kalinya aku melihat begitu banyak bayangan. Adegan ini didengar oleh petugas polisi Mo Geng. Apakah kematian bisa diprediksi? Dia langsung teringat kejadian aneh di restoran itu. Tiba-tiba seorang preman berdiri untuk memprotes. Gadis itu tidak sengaja terjatuh. Tepat pada waktunya untuk kontak fisik dengan Haram. Tiba-tiba dia merasa wanita itu hampir mati kedinginan. Tapi saat dia mengatakan ini, masih tidak ada yang percaya kata-kata jahatnya. Di malam hari, Geng Mo datang dengan keraguan. Dia bertanya saat berada di toko hamburger. Apakah ada juga bayangan gelap yang muncul di tubuh pria itu? Jadi kamu tahu kalau dia ditabrak mobil dan terbunuh? Haram memberitahunya, saya tidak hanya bisa memprediksi kematian. Namun saat Anda bersentuhan dengan bayangan tersebut, Anda masih bisa merasakan bagaimana orang tersebut meninggal. Mo Geng setengah percaya dan hanya merasa sedikit konyol. Dan Haram mengira dia pasti dikutuk dengan sesuatu. Atau dia monster. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia hidup dalam penderitaan ini. Dia tahu bagaimana cara melarikan diri. Melalui investigasi, menemukan bahwa badan pesawat mengalami masalah yang menyebabkan kecelakaan. Haram dilepaskan. Dia dengan marah berdiri di depan pintu dan mengumpat dengan keras. Tepat pada waktunya Geng Mo berangkat kerja. Awalnya ingin menyapa, siapa sangka Haram tidak sopan dan langsung masuk ke dalam mobil. Aku masih ingin dia mengantarku pulang. Haram takut menolak, aku harus membawanya pulang dulu. Namun saat melewati jembatan tepi sungai, Haram tiba-tiba melepas kacamatanya. Di belakang pria yang mencari kematian di jembatan itu juga muncul bayangan hitam. Dia ketakutan dan segera memakai kembali kacamatanya. Geng Mo menghentikan mobilnya untuk memeriksa. Dan mengatakan bahwa anak ini datang 2 hari sekali untuk menimbulkan masalah. Terakhir kali, dia meraih pagar yang tergantung di udara dan dengan putus asa meminta bantuan. Bagaimana orang seperti ini bisa berpikir keras? Tapi Haram memberitahu Geng Mo, saya melihat bayangan gelap di tubuh pria itu. Hari ini dia pasti akan mati. Mo Geng hanya menganggapnya sebagai lelucon dan tidak peduli. Setelah itu, dia membawanya pulang. Namun, dalam perjalanan pulang, pria itu benar-benar melompat ke sungai. Ketika dia dijemput, dia kedinginan. Saat ini, Geng Mo sedang merenung. Melalui ini, dia akhirnya percaya. Haram sebenarnya bisa meramalkan kematian.
Di malam hari, dia meminjam alkohol untuk pergi ke rumahnya. Menyalahkan diriku sendiri karena tidak memperhatikan perkataan haram saat itu. Kalau tidak, satu nyawa bisa terselamatkan. Geng Mo mengira dia memiliki kemampuan ini. Bukan kutukan tapi berkah. Jika digunakan untuk menyelamatkan orang, alangkah indahnya. Lalu, dia melepas kacamata haram. Semoga Anda dapat bekerja sama dengan saya untuk menyelamatkan orang. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada yang pernah mengucapkan kata-kata ini padanya. Meskipun dia sedikit tersentuh, dia tetap menolak. Menghabiskan malam perjuangan ideologis. Haram memutuskan untuk mencoba. Dia memotong poninya yang menutupi matanya. Lalu keluarlah untuk mencari targetmu. Tak lama kemudian, ia menemukan bayangan di balik sepasang ibu dan anak. Haram mengangkat tangannya untuk menyentuh asap. Melihat seorang wanita meninggal karena sakit. Dia juga tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Harus pergi dengan tenang. Dalam perjalanan pulang, saya kebetulan melewati seorang paman. Saat dia menoleh untuk melihat, benar saja, di belakang pria itu ada bayangan gelap yang mengikuti. Dia pergi untuk menyentuh bayangan hitam itu. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Dia takut dan hampir menyerah. Namun kali ini dia tetap memutuskan untuk membantu orang itu. Haram hanya mengikuti. Baru saja memberitahukan hal ini kepada Geng Mo. Kemudian dia menemukan pamannya. Berbohonglah bahwa kamu adalah seorang penyihir. Katakan padaku untuk tidak pergi ke mal hari ini atau aku akan mati di sana. Pamannya mengira Haram adalah orang gila. Dia tidak berdaya dan harus menarik 100.000 won. Kuharap pamanku tidak meninggalkan pandanganku hari ini. Tapi saya cukup waspada, berasumsi bahwa Haram ingin mengantri panjang untuk menangkap ikan besar. Saya pasti ingin menipu diri saya sendiri lagi nanti. Haram marah dan pergi. Tapi pikirkan tentang adegan kematian pamanku. Dia masih tidak kejam, karena itu dia sengaja membuatnya marah. Menunggu pamanku menyerangku, pergi ke kantor polisi untuk menghindari bencana. Paman yang licik itu sama sekali tidak bisa dibodohi. Dia berencana untuk pergi tetapi Haram terus menarik dan tidak mau melepaskannya. Karena marah, dia mendorongnya ke tanah. Haram tak berdaya membenturkan kepalanya ke tepi meja. Paman itu tampak bingung. Saya tidak menyangka penipu begitu terang-terangan saat ini. Kali ini, dia gay, dan jika dia berdarah, dia akan lari. Dengan semua orang mengelilinginya, dia memutuskan untuk melarikan diri sebagai kebijakan terbaik. Tapi begitu dia keluar, Mo Gang berjalan mendekat dan memukulnya. Haram tanpa berpikir panjang menginjaknya dan mengejarnya. Keduanya bergabung untuk menangkapnya. Akhirnya sang paman dibawa ke kantor polisi. Ketika Geng Mo mengira semuanya sudah berakhir, Haram berbicara padanya lagi. Saat aku menyentuh bayangan gelap pamanku, menemukannya disandera di mal, dan peluru datang dari arah lain menyebabkan kematian. Meski lolos dari musibah, tapi Haram khawatir orang lain akan disandera. Saat ini, satu-satunya cara adalah membawa perampok ke pengadilan secepatnya. Dengan begitu kita bisa mencegah terjadinya tragedi. Kemudian keduanya kembali ke kantor polisi. Dia bilang dia harus menjemput ibunya dari rumah sakit hari ini. Ditangkap tanpa alasan membuatnya merasa sangat tidak adil. Maka Mo Gang memutuskan untuk menggantikan pamannya untuk menjemput ibunya. Saat menunggu, Haram tidak sengaja menemukannya. Kalung yang dipakai Geng Mo di pergelangan tangannya. Itu adalah gelang yang dia berikan kepada laki-laki yang disukainya ketika dia masih kecil. Haram sangat senang saat keduanya bertemu kembali. Namun, saat ini penyanderaan disiarkan di TV. Dan orang itu adalah Geng Mo. Dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Suara tembakan terdengar. Haram terjatuh ke tanah. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena telah merugikan Geng Mo. Namun setelah memberikan pertolongan pertama, Geng Mo tetap kehilangan nyawanya. Setelah mati, Dewa Kematian mengambil alih tubuhnya. Pria misterius di kamar mayat itu mengangkat kain putih di tubuh Mo Gang. Dia memegang pisau bedah seolah ingin mendapatkan sesuatu. Tiba-tiba Geng Mo membuka matanya. Pria itu mundur dengan ngeri. Lalu malaikat maut itu duduk. Saat dia menoleh untuk melihat pria itu, menyebabkan dia lari ketakutan. Kematian mau tidak mau mengkritik manusia karena terlalu pengecut. Saat itu, ibu Mo Gang tiba dan menemukan tubuh putranya telah menghilang. Ketika saya memeriksa kamera, saya menyadari anak saya telah hidup kembali. Hal ini membuat semua orang merasa sulit dipercaya. Di saat yang sama, Haram mengira dia telah merugikan Geng Mo. Merasa bersalah, dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi ketika dia berjuang, dia berjuang. Di TV, diberitakan bahwa Geng Mo telah dibangkitkan. Dia sangat menyesal mengetahui hal ini. Sekarang dia juga tidak ingin mati. Di saat-saat sulit, untungnya ada yang datang menjenguk. Saat Haram terbangun, saya menemukan seekor anjing yang tidak berhenti menjilati saya. Hal ini membuatnya merasa mual. Lihat pria asing muncul di dalam rumah. Haram segera duduk. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Oh Mensu. Terakhir kali saya melihatnya di kantor polisi. Dan sangat penasaran dengan bayangan kematian yang dibicarakannya. Kali ini saya secara khusus datang untuk mencari Haram dan ingin dia melihatnya. Apakah ada bayangan gelap di belakang anjing saya? Oh Mensu sepenuhnya mempercayainya. Dia berpikir bahwa Haram pasti memiliki kekuatan ilahi. Apa menurutmu aku bisa melihat kematian?
Jadi, apakah kamu mempunyai mobil? Kemudian Haram dilarikan ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, dia kebetulan bertemu dengan geng Mo yang sedang terhuyung-huyung. Dia menyuruh Oh Mensu untuk menghentikan mobilnya. Namun ketika saya turun dari bus, saya dihentikan. Mensu bertanya apakah anjingnya mati. Kalian berdua akan hidup sampai mati. Haram datang dan terus meminta maaf. Namun kini geng Mo adalah avatar dewa kematian. Dia tidak mengenal Haram sama sekali. Saat aku mengayunkan tanganku untuk melarikan diri, aku tidak sengaja mencabut gelangnya. Haram membenarkan bahwa dia adalah saudara laki-laki yang dia kenal sejak kecil. Tiba-tiba geng Mo pingsan. Jadi Haram membawanya kembali ke rumah sakit. Melihat Mogang, dia teringat janji masa kecil mereka. Setelah itu, Haram memasangkan kembali gelang itu untuknya. Geng Mo tiba-tiba terbangun. Dia berbalik dan menekan Haram langsung ke tempat tidur. Saya melihat bahwa dia adalah gadis tadi. Malaikat maut menurunkan kewaspadaannya dan melonggarkan cengkeramannya. Haram bercerita tentang dua orang saat mereka masih anak-anak. Tanyakan padanya apakah dia mengingatku. Malaikat maut baru saja memasuki tubuh manusia dan belum pulih. Jadi dia kesal dan menyuruh Haram keluar. Haram pergi dengan marah. Pagi selanjutnya, malaikat maut mengganti pakaiannya dan bersiap untuk pergi. Saat dia hendak masuk ke lemari es untuk melakukan perjalanan melintasi waktu, lalu Haram kembali lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan gunakan kekuatan sihir di depan manusia. Hal ini membuat utusan neraka sangat tidak berdaya. Haram khawatir terjadi sesuatu padanya sehingga dia selalu mengikuti dari belakang. Kematian langsung menuju ke bus. Saat pertama kali datang ke dunia manusia, dia tidak tahu bahwa dia harus membayar untuk naik bus. Saat ini, Haram juga datang. Namun pertama kali dia duduk di dalam bus menimbulkan banyak hal lucu.